Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh kembali bertemu di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dan puji-pujian yang kami sampaikan biarkan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada kekhawatiran dan ketakutan di dalam diri kita serahkan semua di dalam kekuatan Tuhan. Kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidupku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh ucap syukur Tuhan atas kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami telah memuja dan memuliakan nama-Mu. Sebentar tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin mengambil bagian kami yang terbaik dalam pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati anak-Mu ini Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak-Mu ini Tuhan kiranya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara jemaat GB Batu Penjuru yang sedang mengikuti ibadah pagi lautan Tuhan hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, haleluya. Puji nama Tuhan, saya diberikan kesempatan kembali untuk membawakan sedikit renungan firman Tuhan pada ibadah pagi lautan Tuhan hari ini. Kita akan ambil firman Tuhan ini pada Markus 4 ayatnya 35 sampai 41. Di sini Bapak Ibu Saudara boleh baca perikop ini di rumah setelah ini mungkin, tapi di sini saya akan simpulkan, saya akan rangkum sedikit apa yang terjadi di perikop ini. Judul perikop ini adalah angin ribut diredakan. Nah, dalam nats ini Yesus diceritakan bersama dengan murid-muridnya berlayar di suatu lautan untuk pergi ke suatu tempat. Di saat itu Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan ombak yang sangat besar, badai yang sangat besar, dan di saat itu diceritakan firman Tuhan, Yesus sedang tertidur. Nah, saat Yesus tertidur ini murid-muridnya panik, murid-muridnya takut, murid-muridnya gemetar setengah mati. Mungkin dalam dek kapal itu kebakaran jenggot semua istilahnya. Jadi pada panik banget lah, dan mereka ngebangunin Yesus. Mereka ngebangunin, "Guru, tidakkah engkau peduli jika kita binasa?" Di situ Yesus menghardik angin ribut itu, dan dia bertanya kepada murid-muridnya. Ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sangat unik. Yesus bilang, "Mengapa engkau takut?" Sekali lagi Yesus bilang, "Mengapa engkau takut?" Nah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau takut?" Bukan karena dia kekurangan informasi, bukan karena dia nggak tahu maksud dari perkataan murid-muridnya, tapi yang mau Tuhan Yesus sampaikan di sini adalah, mengapa kalian masih saja takut? Mengapa kalian masih saja takut padahal aku, yaitu Yesus, ada bersama-sama dengan mereka di dalam kapal itu. Mengapa kalian masih saja takut gitu kepada murid-muridnya. Nah, ini juga yang mau disampaikan Tuhan pada firman ini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, mengapa kita masih saja takut akan apa yang kita akan lakukan, apa yang kita hadapi hari ini, mengapa kita masih saja takut padahal kita tahu ada Yesus yang bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya untuk Injil Mazmur, kita buka Mazmur 23 ayat 4. Di sini saya akan bacakan, Mazmur 23 ayat 4a. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku." Sekali lagi, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku." Nah, seperti Raja Daud yang memberitakan firman pada Mazmur ini, Mazmur Daud, begitupun dalam kehidupan kita, jika kita mau berjalan dalam hidup ini tanpa perasaan takut, perasaan khawatir, kita harus menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan ini. Dan Tuhan sendiri yang bilang bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Nah, saya mau mengambil teladan pada masa kini, yaitu teladan dari seorang hamba Tuhan sekaligus motivator yang bernama Nick Vujicic. Tulisannya Nick Vujicic, tapi dibacanya Nick Vujicic. Nah, beliau seorang hamba Tuhan sekaligus motivator yang mungkin Bapak Ibu Saudara setidaknya sekali seumur hidup pernah lihat dia. Dia ini motivator yang tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Nah, sungguh hebat kalau dia orang yang berkekurangan seperti itu, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi bisa memotivasi, bisa menginspirasi banyak orang yang tubuhnya dalam keadaan normal. Nah, saya sempat searching, saya sempat penasaran bagaimana si Nick Vujicic ini, bagaimana si Nick bisa menghadapi kehidupannya dengan penuh ucapan syukur, penuh rasa sukacita, tanpa rasa takut. Saya penasaran gitu, apa sih kuncinya? Dan pasti kalau Bapak Ibu search namanya, dan Bapak Ibu lihat di Google Image di gambarnya, itu pasti muncul banyak sekali quotes dari Nick. Nah, salah satunya yang membekas di hati saya sampai hari ini
quotes ini berkata, harapan sesungguhnya tidak ditemukan dikala kita membandingkan badai hidup kita dengan badai hidup orang lain, tapi harapan yang sesungguhnya, harapan yang sejati kita dapatkan dikala kita membandingkan badai hidup yang kita alami dengan siapa Tuhan kita. Nah, saya mengambil kesimpulan, Nick ini mau mencoba mengatakan kalau harapan yang sejati ini ditemukan dari pengenalan kita akan Tuhan kita. Siapa sih Tuhan kita? Jadi kita mau lebih lagi mengenal dan mengasihi Tuhan kita yang sesungguhnya lebih kuat daripada badai-badai hidup, daripada masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Dan seperti pada firman pada Markus 4 tadi, setelah dibangunkan, Yesus pun menghardik badai itu diam, dan badai itu pun akhirnya reda. Dan murid-murid yang tadinya takut pada kekuatan badai itu, yang tadinya gemetar, tadinya penuh gelisah karena gurunya tertidur, Yesus tertidur, yang tadinya takut dengan badai itu menjadi takut dan kagum akan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita sama-sama lebih lagi mengenal Tuhan kita agar hari-hari kita boleh dipenuhi rasa bersyukur, rasa sukacita, dan tanpa rasa takut. Sebagai ayat penutup pada pagi hari ini, saya akan ambil dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, saya mau Bapak Ibu Saudara baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Itu firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita akan tutup ibadah ini, tapi sebelum itu saya teringat satu pujian dari firman ini. Saya mau sama-sama kita mengatakan pujian ini. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pujian-pujian kami, setiap firman yang kami dengar, biarlah firman itu tidak jatuh di tanah berbatu, tapi firman itu boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga firman yang kami dengar boleh bertumbuh, berakar dan berbuah, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami akan tutup ibadah ini Tuhan. Kami akan berjumpa di lain waktu Tuhan, kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami, dan juga kami membuka kunci berkat kami, kunci kehidupan kami, kunci pekerjaan kami, kunci sekolah kami, kunci belajar kami, kunci usaha kami, semuanya kami buka dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, biarlah semua itu boleh memuliakan nama-Mu. Kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless.